Harusnya kalian tuh fokus sama hari bahagianya mereka, bukan malah komen di sosial medianya Uti dengan mengatakan kalau Uti itu gagal move on, sakit hati karena Torik sama Alia udah tunangan. Hola netizen yang tercinta. Unggahan Fuji setelah Torik Halilintar melamar Alia Mas Said menjadi sorotan publik. Diduga menyindir sang mantan kekasih. Diketahui Torik Halilintar dan Alia Mas Said telah mengadakan acara lamaran mereka secara resmi pada Minggu 23 Juni 2024. Kondisi Fuji pun menjadi bahan pertanyaan setelah Torik Halilintar dan Alia Mas Said melangsungkan lamaran. Pada unggahan terbarunya, Fuji menuliskan keterangan foto yang diduga menyindir Torik Halilintar. Kata-kata hari ini, aku nggak pernah segininya sama orang lain, katanya. Ya, begitulah tulis Fuji. Lantas, para fans Fuji membajiri kolom komentar tersebut. Mereka seolah mengingatkan kata-kata yang pernah diucapkan Torik saat masih berpacaran dengan Fuji. Namun, tidak jelas ditujukan kepada siapa keterangan foto tersebut. Seperti yang diketahui, Torik pernah menjalani hubungan dengan Fuji selama 1 tahun. Setelah berpisah dari Fuji, Torik mantap untuk melangkah lebih serius dengan Alia Mas Said. Meskipun sempat terjadi keributan antara Fuji, Torik, dan Alia, ketiganya menegaskan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Torik sama Alia udah lamaran ya, tapi masih aja komen-komen ini nyentil-nyentil Fuji nih, yang dituduhkan adalah fansnya Fuji yang buat. Bukan ya, itu adalah oknum yang pingin FYP, oknum yang mungkin buzzer yang katanya 5K itu. Jadi kalau fansnya Fuji tuh udah nggak mungkin lah sental-sentil tentang Torik. Kalian nggak lihat Torik sama Alia itu memang jodoh, mereka mirip. Yang satu dari lahir udah haji, yang satu lagi dari lahir udah diva, udah terkenal. Itu udah satu perjalanan yang sama, udah jodoh. Jadi kalian ini jangan mengorbankan orang sentil-sentil ke Fuji. Udah harus kasih selamat bahwa Torik dan Alia sekarang udah lamaran, semoga samawa, semoga perjalanan mereka sampai kakek nenek, amin. Torik sama Alia kan udah tunangan, jadi buat fansnya Torik sama Alia, harusnya kalian tuh fokus sama hari bahagianya mereka, bukan malah komen di sosial medianya Uti, terutama di akun TikToknya Uti, dengan mengatakan kalau Uti itu gagal move on, sakit hati karena Torik sama Alia udah tunangan. Kayaknya sebelum kalian mengatakan hal itu, kalian harus sadar bahwasanya Torik itu biasa-biasa aja. Torik nggak yang ganteng-ganteng amat. Emang dia kaya, tapi nggak mungkin lah seorang Fuji, ayang aku, sakit hati dan gagal move on hanya karena Torik. Malah yang ada Fuji alhamdulillah kali bersyukur Torik udah dapat pasangan yang sesuai dengan keinginan Torik dan keluarganya. Masa seorang Fuji, aduh, Ucali tadi yang tunangan gue, mungkin Fuji sedih. Ya kali ya kan. Kalau ganteng-gantengan, gue mah mau diadu sama Torik. Tapi kalau soal kaya, gua mau mundur. Torik mah enak, dia diwariskan sama orang tuanya. Lah, dengan gue bukan pewaris, gue perintis, walaupun sambil nangis-nangis gitu perintisnya. Jadi kalau soal kekayaan, aku nggak berani, aku angkat tangan. Tapi kalau soal ketampanan, aku maju-maju aja, berani sama Torik mah. Jadi untuk kalian mengatakan kalau Fuji gagal move on dan sakit hati, sebaiknya kalian cuci muka dan sadarlah bahwa idola kalian Torik itu ya nggak ganteng-ganteng banget, dan itu nggak mungkin membuat Fuji sedih ataupun gagal move on. Dan kemarin juga ada yang salah persepsi tentang statement ibunya Torik ya, yang mengatakan kalau Torik itu sudah haji dari umur 2 tahun, jadi bawa haji. Jadi itu seharusnya Torik ini sudah dipanggil haji gitu kan. Sebenarnya statement ibunya Torik itu lebih mengarah ke ingin bercanda guys, mencairkan suasana. Cuman memang terkesan seperti yang sombong dan ria karena kita tidak pernah melihat ibunya ini bercanda. Tapi kalau gue lihat sih itu cuman mau pengen bercanda aja ibunya. Kalian itu harus husnujon lah jadi orang. Jangan seujon terus, jangan semuanya kalian seujonin, nggak boleh. Kalian kalau benci Fuji, benci Alia, benci Torik, ya udah mereka aja lah bertiga, jangan bawa keluarganya. Dan insya Allah nih ya, kan Torik sama Alia udah tunangan nih, insya Allah kayaknya gue bakal nyusul sama Fuji. Tapi bukan tunangan, temenan, karena gue mempersiapkan mahar yang diminta Fuji. Gue harus menjaga kesehatan gue, kesehatan ginjal gue, apalagi kesehatan mata gue. Kayaknya gue mau donorin ginjal sama mata buat maharnya ayang aku besok. Karena kalau mengharap dari duit sendiri kayaknya nggak cukup. Mau pinjol apa segala macam nggak cukup guys. Mungkin situ aja dulu ya. Kayaknya gue mau lanjut dulu pulang. Alia seneng banget ya
calon ibu mertuanya datang menghadiri pertunangannya. Berarti bener Alia itu menantu idamannya keluarga atau orang tuanya Torik Halilintar. Ya kan, mungkin untung ya si Torik jadi sama Alia. Mungkin kalau yang di sebelah sana yang ratu konten mungkin belum tentu juga. Orang pantas aja ya orang tuanya Torik tidak setuju kalau sama yang di sana itu yang sudah putuskan, yang selalu dibikin konten ya kan. Karena emang mungkin kalau yang ono kan pacarannya buat konten. Pantas aja ya orang tuanya Torik nggak setuju sama yang di sebelah, sama ratu konten itu, setuju sama Aal atau Alia. Selamat ya untuk Alia gitu kan. Mungkin yang di sana makin panas dan makin membara. Ya nggak sih, pasti Puji makin panas. Torik resmi melamar Alia Mas Said gitu ya. Terlihat mamanya Torik di foto ini ya memakaikan kalung ke Alia sebagai tanda kalau saat ini Alia Mas Said sudah dilamar oleh Torik Halilintar nih guys. Yang pasti doa terbaik gitu ya untuk Torik dan Alia, semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Semoga proses sampai dengan kepernikahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Jadi kabarnya itu untuk tanggal pernikahan dari Alia dan Torik ini akan berlangsung di tanggal 26 Juli 2024. Yang pasti kita doakan yang terbaik untuk Alia dan Torik. Semoga segala sesuatu yang dipersiapkan sampai ke pernikahan bisa lancar dan juga bisa amanah ya guys. Terlihat banget gitu ya dua keluarga, baik keluarga dari Halilintar maupun keluarga dari Alia gitu ya, happy banget gitu ya menerima proses lamaran dari Torik Halilintar ke Alia Mas Said nih guys. Pada intinya kita doakan yang terbaik untuk Torik dan Alia. Semoga semua yang sudah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik. Dan jujur banget gitu ya, gue happy banget melihat lamaran ini gitu ya. Kedua keluarga bahagia banget. Semoga ini bisa menjadi amanah dan juga selamat untuk kedua keluarga yang akhirnya bisa dipersatukan dalam lamaran pada pagi hari ini nih guys. Dan kabarnya di tanggal 26 Juli 2024 mereka akan melangsungkan pernikahan gitu ya. Belum tahu tempatnya di mana, tapi kabarnya mungkin akan ada di daerah Pondok Indah nih guys. Mungkin salah satu hotel yang ada di Pondok Indah. Kita pasti udah tahu gitu ya kira-kira hotel yang gede di Pondok Indah itu apa gitu ya guys. Tapi ini memang belum dikonfirmasi dengan baik. Pada intinya gua mendoakan semoga semuanya lancar dan juga sukses sampai dengan hari H. Ya guys, pernikahan Al masih banyak menjadi perbincangan. Selain hajinya Torik oleh ibunya dengan ayahnya, juga ternyata meninggalkan perbincangan mengenai makeup. Bajunya ini karya Aski Febrianti ya guys. Soalnya Ivan nggak mau ya kan, karena kedekatannya dengan Fuji. Ya kan, masih itu ya guys ya. Terus makeupnya yang soft dengan perenggasan pada mata, dan juga meninggalkan perbincangan mengenai parfumnya yang 3,5 juta guys, mereknya Chanel. Wow, yang harga 500.000 aja guys. Wanginya itu keren banget, apalagi yang ini jutaan ya kan. Wanginya semerbak, orangnya udah pergi masih wangi ya kan. Jadi kalau artis sampai biaya hidupnya setinggi ini, kalau nggak pintar-pintar manage uang saat nggak tenar lagi, ya mereka bisanya menjadi miskin guys. Ya untungnya mereka pinter-pinter sekarang artis, bikin bisnis makanan, bisnis ini ya kan. Makanya mereka tetap eksis duitnya. Jadi ada juga sih netizen walaupun 7 komentar peduli amat ya kan. Nah ada juga kayaknya netizen yang komen guys, bau badan Alia yang harus dihituin adalah parfumnya Alia, wanginya seperti apa. Mengenai bau badan guys, katanya Eko Pace itu penyanyi internasional pernah bilang, katanya bau keringatnya orang itu pasti bau karena mengandung darah, air, terus tulang ya. Nah jadi sewangi-wanginya parfum orang tetap bau ya, mungkin karena dia penyanyi rapper ya guys ya. Wah kan harus bergerak. Kalau Al kan udah diserbu dengan AC ya kan, terus mungkin makanannya beda ya kan. Jadi memang bisa dibilang lah wanginya menggoda. Ya sudahlah, yang penting kita tahu harganya sampai 3,5 juta.
Gimana parfumnya Krisdayanti? Salah.